Kita akan ngobrol santai bareng Bu Erlina. Beliau ini salah satu financial planner yang juga sudah sangat berpengalaman dalam edukasi perencanaan keuangan. Bu Erlina ini founder komunitas cerdas keuangan ya Bu ya, yang juga sudah banyak aktivitasnya dalam berbagai program edukasi di literasi keuangan. Malam hari ini gitu ya Bu Lina, kita mau ngobrol santai nih tentang resesi gitu ya, tapi kita mengambil sisi positifnya, yaitu kita niatnya gitu ya, rencananya mau tetap investasi gitu. Nah sebelumnya nih Bu Lina, saya mau tanya dulu nih, kalau kemarin kan banyak ya yang influencer, kemudian juga dari pemerintah yang memperingatkan kita gitu ya bahwa tahun 2023 akan terjadi resesi gitu. Nah, Ya. kalau menurut Bu Lina gimana sih Bu kondisi atau prediksi kondisi perekonomian tahun 2023 mendatang gitu. Ini kan kita udah di akhir Desember gitu ya, insya Allah sebentar lagi gitu. Gimana prediksinya, kemudian kira-kira kondisi resesi itu gimana sih gitu loh, kemudian terus dampaknya apa gitu Bu Lina. Oh iya, terima kasih sebelumnya saya ucapkan buat Finansia ya, sudah invite saya malam ini. Jadi sebenarnya teman-teman semuanya, resesi global itu yang mesti kita cermati adalah sebenarnya kan penurunan ya, penurunan pada sektor ekonomi yang secara global memang terjadi di satu periode kan. Kemudian faktor pemicunya apa aja sih gitu kan ya? Sebenarnya untuk resesi itu sendiri, faktor pemicunya itu adalah salah satunya krisis keuangan, kemudian juga ada krisis energi yang belum lama ini, kemudian juga adanya tekanan inflasi karena juga adanya krisis-krisis yang lain gitu, terutama juga adanya perang kan, dipicu dengan adanya perang gitu ya. Nah, kedepannya seperti apa gitu kan ya? Kedepannya seperti apa? Mulai dari adanya COVID-19 kan, kemudian adanya perang Ukraina sama Rusia, kemudian dampaknya ke ekonomi secara global pun sangat signifikan kalau bisa dibilang, bahkan negara-negara maju dan negara-negara di Eropa pun sangat terkena dampaknya ya. Kemudian apa dampaknya buat Indonesia, negara kita seperti ini kan. Sekarang kalau kita lihat secara data, aku mengumpulkan beberapa data nih, di antaranya bahwa sebenarnya Indonesia itu kalau dilihat dari sisi pengendalian inflasi ya, dari sisi pengendalian inflasi ini saya rasa sih cukup baik ya, karena inflasi ini dibandingkan dengan negara-negara yang lain, inflasi masih cukup terjaga kalau di Indonesia ya. Bahkan ada beberapa negara yang inflasinya di double digit gitu ya. Kita masih terjaga di kisaran 5%, walaupun 5% masih 5% lebih gitu ya. Kemudian yang kedua adalah Indonesia sangat berupaya untuk menjaga harga-harga di dalam negerinya supaya tetap stabil seperti itu ya. Sehingga daya beli masyarakat juga tetap terjaga. Di antaranya adalah usaha pemerintah untuk memberikan, salah satunya adalah bantuan langsung tunai misalnya seperti itu untuk warga atau untuk masyarakat yang kurang mampu kan. Kemudian kalau dilihat dari produksi pangan pun masih cukup baik gitu. Jadi kalau kalau ditanya bagaimana nih ke depannya resesi yang akan terjadi dan impact-nya apa nih buat Indonesia? Kalau aku sih masih cukup optimis ya saat ini karena um, berdasarkan berdasarkan data yang diperoleh dari IMF World Economic Outlook pun per Oktober kemarin ya, sebenarnya untuk Indonesia sendiri peluang untuk resesi ini ada, tetapi nilainya sangat kecil kalau dibandingkan dengan Amerika, dibandingkan dengan Inggris, ya, Jerman, Malaysia, dan juga China gitu bahkan. Nah, angka yang cukup kecil ini kan berarti menandakan optimisme Indonesia dan juga sebenarnya kemampuan ekonomi Indonesia ini nilainya masih cukup kuat gitu dan punya peluang lebih besar untuk dapat bertahan gitu di resesi. Aku kira itu sih untuk kedepannya di Indonesia seperti apa.
buat kita mungkin masyarakat yang bisa dibilang masih bertanya-tanya ya seperti itu ya. Aku ingin meyakinkan aja sih sebenarnya nggak usah panik gitu. Kalau untuk kondisi tahun 2023 seperti apa ya, nggak usah panik. Kita jalanin aja seperti rencana sebelumnya gitu. Kalau emang sudah punya rencana keuangan ya jalani aja rencananya. Kalau memang sudah punya niatan untuk berinvestasi seperti itu, ya nggak usah ragu-ragu gitu, jalani aja. Jadi kondisi ini uh, kita harapkan sih tidak terjadi ya resesi. Akan tetapi kalaupun terjadi, setidaknya kita udah siap. Kita udah siap menghadapinya. Tuh. Oke, Bu Lina, mantap banget penyampaiannya gitu ya. Openingnya udah langsung dikasih ilmu yang berdasarkan data gitu. Nah, tadi kan Ya, dari pemerintah juga sebetulnya sudah ada usaha mengendalikan gitu ya, Bu Lina ya. Dan kalau dilihat memang peluang Indonesia nih ya masih nggak terlalu apa ya, kita tuh bisa untuk ya, nggak perlu khawatir gitu ya, nggak perlu terlalu khawatir gitu. Terus tadi kan Bu Lina juga bilang kalau kita punya rencana gitu bisa dijalankan aja. Nah, kira-kira kalaupun ini ya Bu Lina kita sudah punya rencana gitu. Kalau dari sisi financial planningnya sendiri tuh kira-kira perlu gimana sih gitu di tahun mendatang nih, di tahun 2023 nanti? iya. Jadi sebagai masyarakat nih apa nih yang kita harus lakukan untuk persiapan menghadapi resesi kan? Kita memang nggak ada salahnya untuk berjaga-jaga kan? Nggak ada salahnya untuk jaga-jaga. Jadi kalaupun kejadian kita udah siap gitu kan ya. Nah, sebenarnya ada beberapa cara nih yang bisa kita lakukan atau beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi. Yang aku nilai sih mau resesi atau tidak resesi kita juga bisa lakukan gitu untuk memperkuat dan untuk memperbaiki kondisi keuangan kita gitu ya. Nah, sebenarnya yang pertama itu kita atur cash flow-nya dulu nih. Atur cash flow-nya dulu. Usahakan pendapatan dengan pengeluaran itu minimal impas deh, ya. Syukur-syukur surplus gitu. Surplus itu maksudnya pendapatan lebih besar daripada pengeluaran gitu. Jangan sampai kita ngatur cash flow-nya aja masih defisit gitu, ya. Jangan sampai seperti itu dan belajar dari keadaan yang COVID awal-awal tahun 2019 yang lalu kan, 2020 ya, 2020 yang lalu, itu kan kalau kita nggak siap dari sisi cash flow-nya akan berdampak sangat signifikan buat keuangan kita ke depannya gitu. Apalagi ditambah dengan ketidaksiapan kita dari sisi dana darurat. Nah, itu lebih parah lagi tuh karena poin yang kedua adalah yang saya tekankan adalah kita siapin dana daruratnya setelah cash flow-nya aman gitu. Jadi yang kedua adalah dana daruratnya minimal sudah mencapai target 3 sampai 6 kali pengeluaran gitu. Jadi kalau misalnya nih cash flow kita sudah surplus, tetapi dana darurat kita itu masih di bawah standar, misalnya masih 1 kali pengeluaran, itu saya rasa belum aman untuk menghadapi tahun depan gitu seperti itu. Jadi PR kita yang tinggal beberapa hari ini adalah coba lagi, tinjau ulang lagi keuangannya, apakah dana daruratnya sudah cukup untuk 3 sampai 6 kali pengeluaran. Misalnya bisa kan ya untuk menghitung dana darurat seperti apa? Mungkin kalau teman-teman juga belum pernah menghitung rasio dana darurat, aku akan kasih tahu caranya. Jadi nanti teman-teman itu bisa menghitung jumlah aset liquid yang ada. Ya, aset liquid itu kan seperti tabungan ya. Tabungan, kemudian juga mungkin mungkin cash yang cash atau setara cash yang pada saat kita mau tarik itu bisa langsung liquid cepat gitu. Ya, bisa itu tabungan, bisa itu misalnya dompet digital atau misalnya uang cash yang ada di rumah seperti itu kan. Dijumlahin semua totalnya berapa, kemudian dibagi dengan pengeluaran kita. Nah, misal aset liquid yang ada adalah misalnya 100 juta dibagi dengan pengeluaran kita setiap bulan misalnya 10 juta gitu. Maka setelah dihitung-hitung, maka dana darurat yang tersedia pada saat aset liquid kita 100 juta dan pengeluaran kita 10 juta adalah 10 kali. Nah, angka 10 kali itu saya nilai sudah cukup memadai dari standar yang ada karena standarnya kan 3 sampai 6 kali ya.
Itu yang kedua, punya dana darurat yang cukup. Kemudian yang ketiga adalah punya proteksi yang memadai. Proteksi yang sangat diprioritaskan saat ini adalah proteksi dari sisi kesehatan. Itu yang nomor satu dulu deh gitu ya. Kemudian misalnya ingin menyiapkan proteksi-proteksi yang lain itu adalah pilihan gitu ya. Tetapi prioritasnya sekarang adalah proteksi dari sisi kesehatan. Ya, kita siapin dulu. Minimal BPJS kesehatan deh, ya. Minimal BPJS kesehatan. Kemudian yang keempat, punya sumber pendapatan yang lain selain dari pendapatan rutin seperti gaji, seperti penghasilan yang rutin gitu. Jadi kita coba untuk memikirkan lagi di tahun depan apakah kita bisa menghasilkan sumber-sumber yang lain selain daripada gaji itu. Jadi istilahnya kita mulai nih menjadi orang yang punya multiple stream of income gitu. Misalnya nih, teman-teman punya keahlian atau teman-teman punya kemampuan untuk berjualan, nah itu bisa dicoba tuh. Ataupun dari sumber investasi bisa juga dicoba. Nah yang kelima adalah kita alokasikan investasi secara bijak. Kalau tadi cash flow-nya sudah surplus ya, nah mulai deh dari surplus itu kita mulai sisihkan untuk investasi. Rutin setiap bulan boleh, atau kalau misalnya ada apa namanya penghasilan atau ada uang yang cukup besar untuk diinvestasikan sekaligus itu juga boleh. Jadi apapun caranya, yang penting kita lakukan investasinya itu secara cerdas dan secara bijak gitu. Maksudnya cerdas dan bijak adalah kita nggak ikut-ikutan orang lain untuk berinvestasi. Kita berinvestasi sesuai dengan tujuannya. Kemudian kita juga melihat profil resikonya seperti apa, dan juga kita juga menggunakan uang yang memang sudah kita siapkan buat investasi, bukan uang yang memang harus dipakai untuk keperluan lain, atau mungkin bahkan kita hindari itu yang namanya utang untuk investasi. Nah mungkin itu ya 5 hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi tahun depan gitu. Iya, mantap banget jawabannya Bu Lina. Jadi tadi kita udah dengar juga ya prinsip investasi gitu, pakai uang dingin, terus jangan sampai berhutang, terus juga berinvestasi secara cerdas dan bijak gitu ya. Nah, terus kira-kira nih Bu Lina untuk di masa mendatang gitu, di masa yang katanya perekonomian ini masih belum stabil gitu ya karena gejolak politiknya juga masih tinggi gitu. Kira-kira instrumen investasi apa sih yang cocok gitu buat kita semua? Sebenarnya gini loh, sebenarnya instrumen investasi yang cocok itu, saya sering banget tanya kayak gini, itu adalah yang sesuai tujuan gitu. Jadi kalau misalnya, saya nggak bisa bilang nih, investasi teman-teman yang cocok adalah investasi misalnya produk A gitu. Padahal sebenarnya tujuannya adalah untuk investasi yang tujuannya untuk yang produk B gitu, kan nggak bisa juga. Jadi sesuaikan dengan tujuannya. Seandainya misalnya tujuan berinvestasi saya adalah untuk menyiapkan dana pensiun. Dimana kalau dana pensiun itu kan berarti sifatnya adalah jangka panjang ya. Nah, maka produk investasi yang cocok adalah produk investasi yang sifatnya juga untuk jangka panjang gitu. Jadi sesuaikan dengan tujuannya. Dan yang berikutnya adalah sesuaikan dengan profil resikonya. Kalau seandainya teman-teman profil resikonya masih yang moderat atau konservatif, jangan dipaksakan untuk mengambil porsi yang lebih banyak pada instrumen investasi yang sifatnya agresif gitu. Karena bisa jadi pada saat satu kondisi terjadi investasinya itu, produk investasinya itu turun, bisa jadi tidak ada ketenangan batin gitu. Nah, kalau kita berinvestasi tanpa rasa tenang itu kan jadinya malah nggak maksimal ya gitu ya, nggak maksimal dari sisi finansial dan dari sisi mental gitu ya, dari sisi mental juga. Kalau misalnya teman-teman punya profil resikonya yang masih konservatif, belajar dulu yuk untuk kita memulai investasi yang sifatnya konservatif juga, yang ringan resiko dulu deh. Nanti seiring dengan waktu dan kita mulai mempelajari produk-produk yang ada, kita juga bisa nih mulai coba lihat-lihat yang lain yang mungkin tingkat taraf sifatnya itu yang lebih agresif sedikit, yang moderat gitu. Kemudian baru kita mencapai yang agresif. Memang untuk investasi dan untuk financial planning itu memang
nggak bisa instan ya. Jadi nggak bisa instan dan emang butuh proses sih sebenarnya gitu. Jadi itu ya, pilih yang sesuai dengan tujuan, yang sesuai dengan profil resikonya. Mau resesi, mau nggak resesi, pakemnya tetap itu, gitu. Tetap sama itu, tetap sama. Sip, Bu Lina. Intinya dua tadi ya teman-teman ya, investasi yang sesuai tujuan masing-masing gitu ya, dan juga investasi sesuai profil risiko masing-masing gitu. Bu Lina pengen deh diceritain pengalaman Bu Lina gitu kan udah berpuluhan tahun mungkin ya pengalamannya di ini financial planning gitu. Boleh mungkin berbagi pengalaman investasinya Bu Lina, strateginya gitu. Kan Bu Lina udah melewati berbagai fase nih, ada fase normal, terus kemudian pandemi, kemudian pasca pandemi gitu ya. Terus sekarang memasuki fase yang lain lagi gitu. Boleh dong Bu Lina diceritain pengalaman investasinya? Saya tuh awalnya memang sangat konservatif sih dulu. Saya pernah awal banget ya, awal investasi tuh saya kenalnya sama logam mulia justru. Jadi saya kenalnya justru investasinya logam mulia gitu, dan caranya pun sangat, kalau bisa dibilang tradisional banget gitu. Kalau sekarang kan kita beli logam mulia tuh bisa logam mulia bentuk digital juga bisa ya, emas digital, atau mau bentuk fisik juga sekarang yang jual banyak ya. Selain dari logam mulia Antam kan banyak juga ininya, suppliernya gitu. Kalau dulu saya masih sangat tradisional banget. Beli logam mulianya pun pertama saya ngumpulin dulu uangnya, kemudian saya kebetulan kenal sama orang yang biasa beli LM ya. Kebetulan dia juga penjual gitu kan, penjual LM juga. Saya titip uangnya dulu ke dia. Kemudian dia beliin tuh LM-nya ke, dulu masih yang di Tanjung Priuk ya. Jadi dia beli dulu di Tanjung Priuk, baru nanti dia antar logam mulianya ke saya. Saya pikir-pikir dibanding dengan saat ini gitu, beda banget ya sistemnya tuh. Dulu tuh jauh lebih sulit, lebih banyak resikonya gitu kan. Juga kita nggak bisa nyicil gitu. Kita tuh harus menyesuaikan sama beratnya gitu. Kalau misalnya mau beli LM yang minimal yang 5 gram gitu. Tapi kalau sekarang kan bahkan ada yang setengah gram, dan bahkan kalau mau memilih yang nggak bentuk fisik pun bisa dicicil dari mulai 100.000, bahkan kurang dari 100.000 pun bisa gitu. Sehingga nanti kalau memang mau dicetak itu kita tinggal kasih ongkos cetaknya kan. Nah, beda kayak kalau dibandingkan dengan zaman yang dulu gitu. Kemudian beralih dari logam mulia, saya tetap pertahankan, tapi saya sambil belajar juga jenis-jenis produk yang lain nih, misalnya reksadana. Kemudian saya mulai kenal sama yang namanya saham gitu. Sampai saat ini saya sudah bisa menyusun portofolio investasi yang sesuai dengan profil risiko, sesuai dengan tujuan investasi, dan bobotnya itu bisa saya racik sendiri gitu. Jadi sampai saat ini alhamdulillah sih sudah seperti itu, sudah di tahap seperti itu gitu, Sekar. Alhamdulillah, berarti memang Bu Lina awalnya memang ini ya memulai dari yang risikonya paling rendah dulu ya Bu ya, logam mulia gitu. Dan kebanyakan investor juga mungkin memulainya seperti itu gitu ya. Terus ini nih Bu Lina kan sering juga pasti ya nemuin yang namanya berita negatif tentang investasi gitu. Misalnya yang ada kasus-kasus tertentu gitu Bu Lina. Itu kira-kira gimana sih Bu Lina? Kasus apa maksudnya? Kasus apa maksudnya? Misalnya kemarin tuh pas awal masih pandemi sih, awal 2021 gitu, ketika saham kesehatan tuh booming gitu, kemudian kan orang-orang pada FOMO gitu ya, pada wah beli saham yang apa KF, kemudian apa waktu itu IRA ya, IR apa gitu saya lupa. Terus ada yang sampai pakai uang sekolah anaknya gitu. Nah itu kan apa ya Bu Lina, mungkin teman-teman yang baru memulai investasi juga belum paham gitu ya tentang apa namanya, tentang prinsip-prinsip investasi kayak gitu gitu.